lagi posisi nyantai. Nah, udah mulai. Aduh. Kayaknya bagusan dijajarin nih, Pak. Bentar. Penontonnya banyak. Alright. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu alhamdulillah hari ini kita ada mau sharing-sharing digital. Kalau yang disebut kita ini yaitu podcast AK ya. Tentunya ditujukan kepada AK tapi untuk umum juga boleh masuk. Tapi nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak komentar. Karena kalau misalkan ada tidak sependapat dan lain-lain ya wajar lah ya. Namanya juga saya berusaha untuk membangun sebuah tim bersama teman-teman saya di AK Entrepreneur tentunya. Nah, sekarang kita akan berbicara dan mewawancarai yaitu leader nasional Sasa Lawelin Fasya. Wey. Halo, selamat pagi. Pagi pastinya ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah dahsyat. Dahsyat. Selalu dahsyat ya. Selalu dahsyat. Nah, jadi Sasa ini usianya baru 21 tahun. Tentu sekarang apa? Latar belakang mahasiswa. mahasiswa di Aku kalau di kampus UIN. Nah, di kampus UIN semester berapa? Semester 7 maksudnya. Semester 7 ya. Nah, berarti semester 7 ngambil jurusan Jurusannya hukum ekonomi. syariah. Bukan? Ah, Oh ya, syariah. syariah. Wah, Karena UIN. UIN ya. Ya. Nah, berarti semester 7 di hukum ekonomi syariah di UIN Kota Bandung. Betul. Tentunya ya. Nah, waktu pertama kali gabung di bisnis ini apa? Latar belakang Jadi SPG. SPG. SPG-nya ditempatin di SPBU jualan gitu. Jualan minuman gitu. Minuman. Awalnya dari situ, minuman gitu. Setelah itu ada orang isi bensin. Tapi- siapa itu yang ngajaknya? Ya, you know, leader nasional Han. Jadi Han yang ngajak Sasa. Itu Sasa kuliah, nganggur atau sekolah? Sasa itu deket-deket mau UN. Oh, Udah UN, mau berarti masa waktu tenang masih SMA. sekolah. Iya. Oh. Gitu. Kenapa sambil kerja? Kan biasanya kalau anak muda SMA itu kan ya mau UN persiapan GO gitu kan, gede omong, SSC, suka sekali Kelas, ya. cerdas ya kan, dan lain-lain dia mengikuti privat dan lain-lain. Tapi kenapa Sasa mau kerja jadi SPG? Jadi waktu itu tuh ekonomi keluarga tuh lagi enggak, pokoknya lagi terjun payung. Terus Lagi terpuruk lah ya. Lagi terpuruk. Toko mama tutup ya kan, usaha keluarga juga udah gak bagus. Terus sampai ke minta duit buat sekolah itu nggak ada gitu. Buat jadi bekal itu nggak ada gitu. Lu mau jajan nggak bisa ya? Gitu mau jajan. Emang biasa uang jajan berapa waktu SMA? 15.000. 15.000. Terus waktu itu ketika itu saat itu nggak sampai dapat uang jajan 15.000 itu. Pada saat dikasih sama mama nggak? Kalau Sasa kan nggak apa-apa, kalau nggak ada uang jajan juga bisa mana-mana nenek-nenek. Waktu itu ada itu minta uang, tapi ya mungkin orang tua juga bingung mau ngasih apa gitu kan. Akhirnya kalau dia kan di lingkungan sekolahnya anak-anak berada gitu. Jadi dia merasa tersisihkan mungkin sama teman-teman. Siapa? Adik saya, adik aku gitu kan. Ya. Akhirnya dia sampai jeblakin pintu terus berangkat ke sekolah terus FTV banget lah. Iya. Terus kan aku mau nganggil nggak bisa kan. Ya udahlah aku nontonnya. Lagi hujan nggak itu? Enggak. Oh, Enggak lagi hujan. Nah dari situ ya udahlah cari berita gitu. Kayaknya nggak akan kepikiran lagi buat kuliah gitu. nggak ada kepikiran. Jadi cari uang sambil nunggu UN. Dan setelah itu modal dari mana sih? Kan anak SMA kan susah, kan banyak yang bilang nih, ngapain jelasin bocah, ngapain ini temen gue nggak ada duit, ngapain jelasin bisnis Melia. Justru bagi aku kalau ngejelasin bocah itu semangatnya lebih luar biasa. Minimal kalau misalkan kalau kita mau jelasin bocah itu lebih baik masa yang lebih bagus itu masa
kelas berapa sih? Masa SMA, Masa-masa. dekat-dekat udah mau lulus kelas 2 atau kelas 3 Oh, gitu. jadi lebih baik itu ya. Karena kalau masih terlalu kecil juga masih banyak juga Jadinya kaseto gitu ya, ngurus anak gitu ya. Iya. Kalau bocah itu sebenarnya banyak yang salah anggapan ya menurut aku sih ya Kak ya. Salah anggapan prospek bocah pasti nggak ada duitnya gini. Enggak sebetulnya, cuma tergantung kitanya aja gimana caranya kita mengolah member-member kita agar menjadi berkualitas gitu. Kalau bocah ini sebetulnya bisa loh berbicara baik-baik kepada orang tuanya, justru lebih bagus lagi kalau didorong sama orang tua itu. Jadi berarti kalau kita ngejelasin bocil gitu kan, nah berarti kita yang harus kita lakukan apa? Biasanya Sasa ini kan jelasin bocil kan, tentu dia itu masih pengawasan orang tua dan lain-lain, apalagi di SMA ya kan. Nah yang Sasa lakukan apa sih biasanya? Kalau ya biar dia gabung. Kalau aku pribadi aku jelasin dulu anaknya sampai paham. Minimal kalau anaknya dulu pasti, anaknya dulu. Bukan tetangganya. Bukan lah, apalagi mantannya enggak. Bukan. Anaknya kalau dia paham, dia mintaan sama orang tuanya. Ketika dia minta itu pasti ada timbul pertanyaan dari orang tuanya apa, seperti apa, aman atau enggak gitu kan. Nah dari situ ya udah saya jelasin orang tuanya gitu. Dan kalau jelasin ke bocilnya ya bagaimana caranya kamu punya uang jajan sendiri, kuliah sendiri sama seperti aku gitu kan. Tapi kalau jelasin orang tuanya itu lebih ke langkah ngejelasin orang tua tuh gimana sih? Nih kalau versi aku ya, pertama anaknya dulu kita jelasin. Kedua pulang ke rumah anaknya bilang sama orang tuanya, mau dia dimarahin, mau dia dibolehin nggak dibolehin, disupport atau nggak disupport, yang penting dia orang tuanya tahu dari mulut anaknya. Karena kemauan anaknya, bukan kemauan aku loh. Oh, jadi kemauan anaknya sehingga berarti pas ketika Sasa ngejelasin orang tuanya, si anaknya buka omongan dulu. Anaknya duluan yang buka pintu. Biasanya di settingnya gimana biar orang tuanya mau dengerin ini bisnis? Kalau settingan anaknya gini, aku cuma tanya, kamu ini udah paham tadi kan Meliam? Kalau saya nggak nyuruh, nggak maksa kamu gabung atau enggak, tapi saya kasih tahu ini di sini ada kehidupan buat kamu. Karena nggak selamanya kamu biarin orang tua kamu kerja gitu kan. Kita tanya juga orang tuamu kerja apa dan lain-lain. Karena ada juga yang bilang orang tuaku cuma buruh gitu kan. Nah aku cuma tanya, kamu mau sampai kapan orang tua kamu jadi buruh? Secara tidak langsung orang tuamu ini cari uang buat kamu, buat menghidupi anak-anaknya. Berarti kan secara tidak langsung kamu menyuruh orang tuamu akan tetap kerja. Nah aku tanya sama mereka, kapan kamu mau membuat mereka berhenti kerja? Sampai kapan? Nah itu, saya kalau cuma ditanya. Jadi ya berarti dengan upaya Sasa itu menyadarkan dia ya. Oh iya dia bilang sampai oh iya. Nah aku bisa bantuin kamu dari media. Nah gimana caranya ya tetap kamu harus tetap join dengan prosedur yang beli produk itu 1 kali seumur hidup karena produknya juga kita butuh gitu kan. Terus ya udah kamu bilang dulu sama orang tuamu. Ini kamu bilang kamu mau benar dibantuin, tapi bilangnya nggak boleh bilang aku mau bisnis mah gitu. Aku mau bisnis. Oh bukan gitu. Bukan. Tapi aku mau belajar bisnis mah. Kalau aku mau bisnis pasti orang tuanya bilang kamu bisa apa? Iya. Gitu. Nah kan kalau misalkan aku mau belajar bisnis nih mah, emang bisnis apa? Nah kita ajarin, kamu bilang sama orang tuamu, aku mau belajar bisnis mah. Bisnis yang dinaungin sama anggota DPR. Jadi bisnisnya aman, tapi mentornya juga gratis. Banyak mentor di sana. Banyak yang mahasiswa, yang sudah berpengalaman juga banyak. Jadi aku belajar. Emang iya bisnisnya apa? Bentuknya apa? Biasanya suka ada itu. Kalau orang tua yang nanya, kalau kamu bisa jelasin dengan yakin, ya udah jelasin semampu kamu. Kalau nggak bisa, mah nanti aku takut salah jelasin. Nanti aku tanya mentornya datang ke sini, tapi mama tolong luangin waktunya. Dengerin aja mah. Aku mau keputusan nanti mama mau atau enggak ya itu mah urusan mama lah gitu. Soalnya aku udah ada kemauan mah aku. Kasih tahu juga kenapa kamu menjelaskan seperti itu kepada orang tuamu. Banyak orang tua yang langsung tiba-tiba marahin anaknya. Itu karena anaknya nggak ngomong tujuannya apa. Coba kalau dia ngomong gini, aku mah pengen belajar bisnis ini bukan mau seolah-olah mau mengesampingkan sekolah, enggak. Tapi aku pengen belajar mandiri, mas suatu saat juga kan orang tua. Nah itu mama poinnya. Udah ada, suatu saat mama sama aku udah gak kerja. Aku pengen belajarnya dari sekarang mah. Gitu. Jadi sama kamu kasih tahu. Nah iya itu aku sehingga orang tuanya terbuka ya, mau dengerin. ini anak ada kemauan gitu.
Datanglah Sasa di situ. Datanglah saya, udah dibukain pintu kan, bukan pintu itu bukan. Ya. Maksudnya udah dibukain ngomong Ya. sama si anaknya gitu. Jelasin lah. Nah, ketika Pak Sasa prospek orang tua, nih ya, kan banyak teman-teman juga mungkin prospek orang tua bingung atau banyak juga mungkin yang mau prospek, banyak yang takut justru. Kadang baru nyampe depan gang udah kabur. Justru gitu. Jadi kan karena banyak dipikirkan jadinya merot gitu ya. Tapi bahasa apa merot, Pak? Merot tuh Itu mental. takutnya ada yang nggak merot ya. merot itu nyet, hatinya nyet. Merot. Nah, Sasa biasa ngejelasin tuh gimana sih? Sebenarnya ya kalau kita jelasin orang tua tuh lebih enak. Nggak usah banyak ice breaking, nggak usah banyak bertele-tele gitu. Aku lebih senang jelasin orang tua karena yang pertama mereka lebih bisa melihat ke depan. Yang kedua nggak perlu loh kita kasih solusi modal ini jual gak ada, itu nggak perlu. Terus juga yang paling ditekankan kepada orang tua, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak berkembang. Artinya Anda sebagai leader gitu, nggak boleh berpikir bahwa kayaknya orang tuanya nggak boleh, kayaknya orang tuanya nggak boleh gitu. Masuk aja, labas aja terus gitu. Karena nggak ada loh kita bertamu terus dipencit, nggak ada. Gitu. Jadi nggak usah takut duluan gitu. Justru lebih enak ngobrol sama orang tuanya gitu. Nah, berarti yang poin yang Sasa tanamkan yang kedepankan penghasilan, produk atau apanya? kalau aku ke orang tua pertama produk. Karena agar mereka berpikir bahwa oh ya cuma beli produk loh. Cuma beli produk loh, aku yang pakai, anak aku yang diajarin. Jadi bukan anak aku yang berbisnis, anak aku yang diajarin gitu. Terus juga kan ada orang tua yang kritis tentang namanya MLM. Betul. Kan? Mungkin di sini juga ada yang nonton, gue tahu MLM gini. Nah, gimana memberi pemahaman bahwa media ini beda dengan MLM yang lain? Nah, itu kita jelasinnya di marketing plan. Kan biasanya gini, orang tua tuh biasanya klasik MLM-nya tuh yang kopi ginseng nih, ya kan? Senang. Nah, terus yang pulsa-pulsa itu yang sekarang udah jadi penghemat bahan baku gitu kan? Bahan baku. Nggak bisa bahan baku dihemat, Pak. Iya, kan itu. Iya. Nah, terus juga ya banyak lah ya MLM yang lain-lain. Memang produknya pada bagus kan, mereka juga banyak juga yang trauma, bukan karena MLM-nya tidak benar, memang karena mungkin sistemnya yang memberatkan kepada member mendapatkan bonus kan. Ya. Nah, gimana kamu ngasih tahu bahwa media itu berbeda? Kalau aku sih, ya suruh dulu orang tuanya ngobrol. Kalau misalkan kita bisa gali, oh ibu udah tahu nih bisnis jaringan, tuh kamu udah berpengalaman, biarin yang macam gitu kan. Sampai ketemu titik, oh ibu ini nggak sukanya gara-gara ini loh gitu. Gara-gara rewardnya, gara-gara targetnya, poinnya, duitnya nggak cair dan lain harus untuk poin, harus belanja bulanan tiap akhir bulan. Baru kita tahu gitu. Dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu. Jangan bantah dulu. Nggak boleh. Nah, banyak yang soalnya merasa dirinya paling tahu, dia bantah. Nah, jangan. Karena teknik kita menguasai pembicaraan adalah suruh orang berbicara dulu sampai habis. Dengarkan dulu. Kita tahu titik poin dia. Nah, gitu. itu betul. Jadi kita harus tahu dulu dia itu paham MLM itu sampai mana gitu. Ya. Baru kita tambahin. Tapi Bu, nah kalau misalkan memang yang dulu seperti ini memberatkan sistemnya. Tapi kenapa kita di sini mau? Kenapa ada anak sekolah, ada mahasiswa yang kerja bahkan ibu rumah tangga juga ada Bu. Kenapa gitu? Ada yang berbeda Bu gitu kan. Saya juga sebetulnya sebelumnya kan udah pernah di MLM. Tapi kan nggak mungkin kalau MLM jelek saya masuk lagi MLM. Artinya ada yang berbeda, ada yang lebih baik gitu kan. Ya udah gitu kan kita jelasin marketing plan-nya yang pilar ketiga. Jelasin langsungnya. Itu pilar Jadi ketiga. berarti menjelaskan orang tua itu situasional ya. Situasional. Enggak dari perusahaan. Harus. Itu dulu. Harus. Karena jadinya efektif Iya. prospek ya. Jadi kita Nah, itulah pentingnya bisa kita prospek, betul ya. Iya. Nah, itu pentingnya bisa prospek kawan-kawan. Jadi jangan tunggu kita punya tim baru bisa prospek tentunya. Kita harus bisa prospek dulu baru tim kita besar. Betul. Itu. Justru paling enak itu aku kalau punya member yang orang tuanya memang sudah tahu. Tidak, maksudnya kan ada orang tua yang langsung mendukung, ada yang setengah-setengah mendukungnya gitu kan. Tapi kalau misalkan ada member yang memang orang tuanya sudah tahu tapi belum terlalu mensupport, aku lebih jelasin ke orang tuanya, datang ke rumahnya, kasih pemahaman ke orang tuanya, minta bantuan sama orang tuanya, siapa tahu disemangatin sama ibu bisa lebih gaspol anaknya gitu kan. Jangan sampai menjadi kita yang tersalahkan, anaknya ini belum rajin jalanin media, tapi ya ibunya udah nanya hasil gitu kan. Iya. Nah itu penjelasan yang salah kita waktu di awal. Mungkin itu ngejelasin penghasilan kepada orang tuanya, Mengembangkan hasil ya. Tapi kalau aku lebih ngejelasin ke orang tuanya bahwa ini proses Bu,
bahwa ini wadah buat anak ibu biar mainnya nggak kemana aja gitu. Syukur-syukur anak ibu bisa jajan sendiri kan udah nggak minta lagi sama ibu. Itu titik poinnya. Iya, nah terus kan juga ada orang tua yang meragukan anaknya. Emang anak saya bisa? Kan mbaknya ini hebat nih, ngomongnya hebat. Emang anak saya bisa? Nah gimana? Kalau aku sih jawab, Bu, saya juga kan nggak bisa dulu. Gitu kan. Kenapa saya kayak gini ya? Karena konsisten, saya lakuin. Apa sih anaknya sama Sasa juga harus bantu ngomong Sasa? Iya, jelas. Karena itu stimulan dari anaknya. Karena kan gini, saya cuma bilang ini yang mau punya penghasilan siapa? Kamu kan, bukan saya. Kalau saya udah, gitu kan. Berarti nanti jangan sampai pas aku ngomong sama orang tuamu gini, orang tuamu melimpahkan kembali ke kamu gitu. Gimana deh, mau nggak? Ya gimana mama? Soalnya uangnya ada di mama. Nah, aku nggak mau kalau kayak gitu. Kalau aku tipikalnya kalau kamu semangat, aku lebih semangat lagi bantuin kamu. Kamu serius, aku lebih serius lagi bantuin kamu gitu. Dan enaknya sebenarnya kalau prospek orang tua itu kayak buy one get two gitu kan. Iya. Kita prospek saya pernah nih ya. Saya prospek orang tua gitu kan. Tentu yang tadi Sasa lakukan, saya lakukan ya. Nah, setelah itu ketika saya dengan niat saya hanya untuk anaknya ini yang gabung, teman saya waktu itu, tahunnya sekeluarga gabung. Iya. Ini mantep. Nah itu ibaratnya kita mancing tapi ngejaring gitu. Ngejaring ya. Nah enaknya prospek orang tua tuh kayak gitu. Jadi bisa sekeluarganya. Iya. Dan kalau ketika anaknya sedang ngedrop atau ngedon, itu telepon mamanya. Iya. Mami si Andi nih ngedon nih. Nah kan jadi si mamanya nge-follow up. Iya benar. Mamanya yang ngedorong nanti biar anaknya nggak spoil. Mana janjimu ya kan? Tapi kadang ada juga loh gini loh kalau member-member kita yang takut gitu kalau ditelepon sama orang tua member tuh takut gitu. Aneh ya. Harusnya tuh dijawab gitu karena itu orang tua loh. Harusnya kita kasih kabar tentang perkembangan anaknya. Nggak usah kita kasih kabar tentang perkembangan duitnya. Karena yang dibutuhin sama orang tua ini anak gua udah bisa apa, bukan anak gua udah punya berapa gitu. Anak gue bisa apa? Anak gua udah bisa apa sampai mana nih, bukan berapa gitu. Kalau ngomongin berapa nanti orang tuanya bakal bilang, gue juga masih mampu deh ngasih makan anak gue gitu. Oh iya. Pasti gitu. Takutnya juga tersinggung. Tersinggung. Gitu, iya. Itu poinnya ya. Nah, artinya berarti prospek orang tua itu sangat menguntungkan untuk kita. Ya, jadi jangan dihindari. Suka kadang saya heran banyak ngejelasin orang tua pada takut. Iya. Itu kalau kita jelasin bocil. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Sasa. Citra MLM di Indonesia ini kan buruk ya. Yeah. Sebenarnya kalau kita berbicara MLM ini adalah ide pemasaran. Betul. Benar nggak sih? Kita ini dagang sebenarnya. Dagang dengan cara komisi. Kita ada sponsorship itu 17,5%, leadership itu 6%, itu kan kita komisi sebenarnya. Yeah. Nah, banyak orang yang tidak paham ke sana, Sa. Yeah. Nah, saya nanya nih, apalagi Sasa di dunia perkuliahan itu banyak mahasiswa yang sok idealis. Oh, banyak banget. Banyak banget. Iyalah, sama saya juga. Karena saya dulu orangnya juga yang tidak suka yang namanya MLM. Tapi pas ketika mengenal Melia, ya beda gitu. Dan banyak juga di internet seperti Facebook dan lain-lain yang menjelek-jelekan Melia. Nah, tanggapan Sasa, berarti katakan difitnah, ya kan? Fitnah sama fitness sama-sama bikin kuat, ya. Nah, saya mau nanya ke Sasa, tanggapan Sasa bagaimana tentang itu? Kalau tanggapan pribadi aku ngadepin orang kayak gitu, kan gini ya, semuanya juga di dunia ini pasti ada oknum. Oknum. Iya, oknum. Atau nggak gini deh, kita sadar diri. Aku bukan orang yang terkenal, bukan orang yang terlalu terkenal. Tapi setidaknya pasti aja ada orang yang nggak suka sama aku. Pasti. Begitu juga Melia. Yeah. Apalagi Melia udah 18 tahun. Ya, betul. Gak mungkin gak ada perusahaan yang iri sama Melia. Betul. Dan gak mungkin ada orang misalkan gini kayak ngeliat member Melia lebih maju, tetangganya ya pasti iri lah. Iya, pasti. Namanya hidup pasti ada yang iri. Bahkan sampai ngehujat lah, ngehina, atau dituangkannya itu bukan dari mulutnya, tapi dari media sosialnya. Nah, jadi beraninya jempol ya. Beraninya main jempol doang. Ya, pas ketemu ciut, ya, gitu. Nah, kebanyakan kayak gitu. Sebenarnya kalau itu ditindaklanjuti, kalau aku ya, aku soalnya udah beberapa kali gitu, aku diseret orang beberapa kali ke kantor polisi. Dan ya ujung-ujungnya, ya mereka minta maaf, klarifikasi, nggak mau ditahan dan lain-lain gitu kan. Ya kalau sekarang masih ada fenomena seperti itu, buat member sama leader ini penting kawan-kawan pahami ya. Kita ini hidup di zaman semua netizen melihat gitu, memperhatikan kita. ya. Nah justru tugas kita untuk membuktikan
yang diajarkan sama Pak Syukur Nababan ini, tugas kita sebagai member dan leader meluruskan, gitu kan, meluruskan pemahaman-pemahaman orang yang salah gitu. Nah kalau orang yang menjelek-jelekan itu, aku yakin gitu, itu bukan orang yang paham media. Ini teh botol jadi kayak kita ngiklanin teh botol sama. Ditunggu endorse-nya. Ya, terus. Jadi aku yakin orang-orang yang menjelekkan Melia itu bukan orang yang paham Melia. Gini ya, kalau misalkan orang menjelekkan orang lain tidak berdasarkan fakta dan bukti, itu bisa dibilang lanjut dong kan. Cuman baiknya komunitas media yang diajarkan sama Pak Syukur ini kok terlalu berpikir, bukan terlalu ya, emang disuruh berpikir positif. Ya, betul. Akhirnya ya udahlah gitu, nggak peduli gitu. Karena mereka, ya, aku tekanin gitu ya sama buat teman-teman yang nonton, mereka yang hujat kita, mereka yang ngehina kita itu nggak ada duitnya. Pasti. Maksudnya bukan nggak ada duitnya, maksudnya nggak ada manfaat loh buat mereka gitu. Bahwa padahal hidup mereka ini sudah terkikis waktunya untuk memperhatikan kita. Iya, memang karena pada dasarnya orang-orang yang seperti itu, yang setahu saya gitu, orang-orang nggak ada kerjaan. Iya. Karena dia tidak ada kerjaan, sehingga dia ngurusin hidup orang. Iya. Kalau dia ada kerjaan, dia nggak akan mungkin sempat, seperti nggak itu. sempat dong. Iya, Gitu kan. benar. Sama kayak kita. Benar Pak Syukur bilang, kita nggak perlu tanggapin orang itu karena waktu kita lebih enak buat prospek yang lain dong, yang lebih mau gitu. Iya betul. Iya kan, yang lebih berpikir positif. Karena kita juga nggak sempat ngurusin mereka, tapi mereka sempat ngurusin hidup kita. Keren kan gitu. Itu Melia. Tapi memang betul, pada dasarnya begini ya, tidak ada manusia yang tidak dihina oleh manusia. Iya, benar. Pasti setiap manusia ada yang nggak suka. Pasti. Nabi juga dihina kan. Nabi dihina, ya. Betul. Nabi Muhammad banyak orang yang nggak suka Iya, juga. betul. Lalu misalkan yang Nasrani, Yesus juga banyak yang Iya. tidak suka juga. Begitupun yang lain banyak Iya, yang tidak betul. suka. Coba kalau memang Anda bilang, saya pengen semua orang suka ke saya. Pertanyaannya, manusia mana yang semua orang suka kepada manusia? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah Bahkan, itu. mohon maaf nih, seorang presiden juga ada aja yang nggak suka. Oh iya banyak ya, malah banyak ya dan Orang lain-lain. lain. Nah pemerintahan dan lain-lain udah pasti ini. Iya. Nah tanggapan Sasa pasti di sini juga ada yang nggak suka, bener nggak sih? Aku. Nah pasti lah, karena kita suka haters. Iya. Nah gimana caranya tanggapan Sasa menyikapi diri Sasa agar Sasa tidak mendengarkan itu semua? Nah, Karena kan ini banyak banget yang baper yang baru ditolak. Aduh. Oh ini bisnis gini, betul nggak sih? Iya. Nah, gimana tanggapan Sasa untuk menghadapi itu semua, untuk menyeting diri Sasa? harus bikin pagar deh kayaknya. Ya, pagar. Jadi itu kita nggak perlu dengar, kita nggak perlu ucap, kita nggak perlu lihat hal-hal yang nggak perlu untuk hidup kita. Lakukanlah semua kegiatan di dalam hidupmu yang berdampak gitu. Ya. Yang berdampak, bukan untuk masalah berdampak buat orang banyak. Aku pengen disukai orang banyak, nggak bisa. Nggak bisa. Udah kodrat nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya udah berdampak minimal bagi diri sendiri dan keluarga. Ya, itu Ya. aja gitu. Jadi fokus ke diri sendiri. Iya, fokus ke diri Nah, sendiri. berarti lu nggak usah tanggapin orang-orang yang seperti itu. Itu paling gak ada waktu kalau aku. Nggak ada waktu banget ya. Nah, memang pada dasarnya gitu sih sebenarnya gini ya. Orang yang mencintai kita dan membenci kita itu menguntungkan kita dua-duanya. Betul. Karena apa? Iya. Kalau orang yang mencintai kita ada di hati dia. Betul. Kalau orang yang membenci kita ada di pikiran dia. Bener. Nah, sama-sama mikirin kita. Bener. Ya kan? Iya. Nah, padahal kita nggak usah dengerin itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan banyak yang ngatain semangat Sasa ketika di awal kan mungkin pasti Banyak banget. kan. Saya juga tahu dulu Sasa sering Dan mulai itu tetangga, keluarga dari tetangga, banyak banget. Sampai gue disangka nyegik juga pernah gitu kan. Apa bisa beli mobil gitu. Pernah. Terus apalagi sekarang rumah lagi direnov lagi. Rumah lagi lagi renov. banyak gini-gini nah tetangga. Tapi asik ya. Asik dong. Asik ya. Karena kita nomor satu gitu ya. Jadi musuh nomor yang lain. Iya. Nah, pertanyaannya gini. Sasa untuk tadi menyikapinya ya, dan bagaimana caranya Sasa ke tim agar mereka tidak berfokus kepada itu? Yang pertama, orang akan bergerak itu karena ada tugas kan. Tugas. Karena tugas. Ya orang kerja kan karena ada tugasnya. Kenapa kerja tiap hari gitu? Hmm. Ya sama gitu. Aku mensiasati itu sama member-member aku ya agar mereka fokus, karena kalau kita ngomongin gimana ya caranya fokus susah. Kita pikirin aja terus kita fokus, akan fokus. Hari ini fokus, besok bisa berpikir. Yang paling penting schedule everyday, kan? Tiap hari nih kita mau kemana hari ini? Hari Selasa mau kemana? Hari Rabu mau kemana? Jadi udah padat, bener padat. Ngomongin orang ada yang ngomongin itu udah nggak sempet lagi dipikirin sama kita gitu. Ya udahlah udah lewat gitu kan, lewatin aja gitu. Itu jadi harus banyak kegiatan. Banyak kegiatan.
Jadi harus produktif dan lain-lain, sehingga kita tidak berpikir seperti itu. Bukan tidak berpikir, nggak sempat. Tidak sempat ya, tidak sempat berpikir. Mungkin omongan orang ada yang bilang, oh kamu dijelek-jelekin, pasti nyampe aja gitu kan. Tapi kan gara-gara ada prioritas yang harus kita lakukan, lah itu ya udah nggak sempat gitu. Iya benar, tapi pada dasarnya hidup itu seperti itu. Kita berkumpul saat ini, kita berbicara ke orang lain, kita ngomongin orang lain. Kalau kita nggak ada di situ, kita yang ngomongin. Ya pasti gitu kan. Nah itulah hidup. Jadi nggak usah harus dewasa lah ya dalam hidup. Kalau saya menyingkapi itu tentunya gampang sih sebenarnya, nggak usah terlalu ribet. Kalau dia masih mau main dengan saya, udah kita main ya. Iya. Tapi misalkan dia ngerasa sayanya mengganggu atau menjadi ancaman, ya udah lu pergi ya nggak apa-apa ya kan, nggak usah terlalu sibuk lah ya. Karena kita itu fokus kepada diri kita dan kita, jadi nggak usah terlalu dibaperin juga. Iya, baperin juga. Nah, berbicara tentang sebentar lagi kita akan memasuki GM. Nah, merinding nih, merinding nih. Kayak si Baim hilang ya, merinding. Emergensi. Nah, berbicara tentang GM, banyak juga leader baru di sini, member baru yang belum tahu tentang GM. Nah, GM itu apa sih menurut Sasa? Sebenarnya aku diawalin gabung media GM juga nggak paham, tapi gara-gara harus itu adalah satu elemen penting, training yang sangat-sangat penting yang cuma ada satu kali dalam setahun gitu. Kalau misalkan ini kawan-kawan member dan leader belum pernah ikut GM, wajib deh gitu. Itu hukumnya wajib di fardu ain. Iya, wajib banget. Iya, mau Anda jauh, mau Anda dekat, kenapa wajib? Nah, pertanyaannya, kenapa GM wajib? ini ada sesuatu yang sangat istimewa nantinya. Dari mulai acara GM sampai ke setelah GM beberapa hari sampai ke Idul Fitri itu terus berdampak, bahkan sampai 6 bulan berikutnya. Itu. Kok bisa berdampak? Apa sih di GM tuh ada apa? Itu pertanyaan. Nih, sepaham aku ya, GM ini meledakkan jaringan kita gitu. Karena semua orang yang berkumpul di GM ini akan paham bagaimana caranya memaksimalkan omset di bulan suci Ramadan. Sedangkan di bulan suci Ramadan ini dan dekat-dekat mau lebaran, itu orang-orang pada pulang kampung, gitu. Maka orang-orang yang berbicara, aku pengen lo punya jaringan di sini, aku pengen punya enak ya punya jaringan di Lombok sambil liburan. Sebenarnya itu efek GM. Iya, karena orang-orang yang GM itu yang diajarin untuk memaksimalkan bulan Ramadan kan pulang kampung. Mereka kembangkan di kampung ya, walaupun nanti ada 1 bibit 2 bibit member baru, terus mereka berkembang di sana, jadilah luar kota itu. Kadang banyak salah pemikiran, oh kayaknya aku harus ke Sumatera dulu deh biar punya jaringan Sumatera. Sebetulnya itu adalah cara kesekian. Cara pertamanya justru di GM. Gitu kan. Dia menyebar benih dulu ya. Jadi ketika nanti dampaknya dari setelah lebaran ini dampaknya punya jaringan di luar kota, di situ lo memaksimalkan omset, maka tumbuhlah motor baru, mobil baru, rumah baru. Prestasi lah ya. Bahkan ada yang udah sampai naik haji dan itu semua GM. Nah, saya mau nanya, Sasa ini berarti leader yang kena dampak GM? Betul. Iya dong. Di tahun berapa? Di tahun 2018. Dari 18 ke mobil itu berapa? 3 bulan. 3 bulan doang? GM ini kan pertengahan tahun ya? Iya. Sasa kan beli mobilnya di bulan 10. Berarti 3 bulan. Oh ya 3 bulan, Juli ya waktu itu ya? Kalau nggak salah, Juli-Juni lah ya. 3 bulan ya bisa kayak 3 bulan dari GM itu mobil. Nah, ketika GM, apakah Sasa udah punya tabungan? Tabungan pegangan doang aja. Pertanyaannya gini, saya ganti. Bonus Sasa udah lancar belum? Belum. Jujur ya. Nah, tapi kan sekarang kita lihat Sasa juga sering memotivasi teman-teman dengan status Sasa begitu luar biasanya, penghasilan 2 juta, 3 juta hampir tiap hari ya. Paling kecilnya ya 1,2 lah. Apes ya. Apesnya ngenahin tapi ya. Enak ya apesnya ya. Nah, tentu kenapa setelah GM kenapa bisa sekuat itu kan? Nah, kenapa tiba-tiba ada klik lu bisa beli mobil gitu? Sebelumnya lu udah beli motor kan? Iya. Udah kan? Udah. Nah, lu udah beli motor, terus kenapa bisa begitu cepat? Motor udah lunas belum waktu itu? Udah. Langsung beli mobil 3 bulan setelah itu. Kenapa? Nah, tabungan waktu itu berapa sih? Tabungan ini buka aja nggak apa-apa biar tahu bahwa kita ini benar-benar ngerintis bisnis tuh. Jadi waktu itu aku sempet karena kata Deja dan kata leadernya, ya udah berani aja ke showroom katanya. Tahun ini follow up kan, follow up
sales ini ekstra ya kan, follow up-nya bagus banget gitu. Itu cuman punya uang kurang lebih ya 10 lah. 10 juta. Kurang dari 10 juta. Kurang dari 10 juta. Jauh banget dari harga mobil ini. Nah, terus kenapa bisa 3 bulan begitu dahsyat ya? Bisa langsung coba beli mobil lagi. Karena ada strategi untuk ketika udah tumbuh jaringan itu ya udah siap capek, siap keringetan, siap keliling dan siap gitu buat ya udahlah, mah saya minta izin, aku minta izin, mah aku tinggal dulu sebentar, aku buat gini aku. Nah, bilangnya ke orang tua gimana sih? Kan banyak juga nih yang cengeng-cengeng keluar kota pada nggak mau tapi sukses mau kan. Operasional mah kan ada juga bilang gue tuh lagi nabung, operasional gue gede. Ya kan? Ada yang bilang gitu. Berarti itu salah kan? Salah banget. Bukan kan? operasional yang besar. Operasional itu kan kebutuhan. Berarti bonusnya yang kecil. Bonus kamu yang kecil. Nah, berarti gitu. kan Sasa keluar kota nih kan butuh operasional. Iya. Dengan bonus yang masih bolong atau empot-empotan disebut kayak kita makan pedas suka empot-empotan jadinya ya. Nah, gimana itu bisa kayak gitu? Kenapa ada pemikiran gitu dan minta izin orang tua? Pertama doa ya, doa dari orang tua itu bikin lancar rezeki. Terus yang kedua, aku kalau lagi sharing sama mama tuh, aku bawa kertas sama pulpen, aku lagi mau prospek. Tapi nggak prospek, aku gambarin pohon jaringan aku gitu. Ma kalau aku ngerti tapi. Ya gimana pun caranya agar mama curhat gitu, bukan masalah ngerti dia nggak ngerti gitu kan. Yang penting, ma kalau aku cairan besar di sini cairan besar, tuh di sini nih. Nah ini di sini mah, ini daerahnya di sini. Jadi kamu harus ke sana. Iya mah, kan mereka juga punya harapan, mereka juga dibantu sama leader mereka. Sekarang mana jadi leader mereka, dan aku jadi leader mereka, jadi aku juga harus bantuin mah. Yang penting doa dari mama, aku bakal selalu gini. Dengan berat hati pada awalnya, kan? Tapi ya itu komunikasi. Lu naik motor? Aku naik motor ke Garut, ke Garut, Cianjur, ke Sukabumi. Bahkan sempat juga ke Tasik, ke Ciamis, ke Pangandaran. Naik motor? Sendiri? Kadang sendiri kalau misalkan aku lagi sama member, tapi kalau member udah turun di kotanya ya udah aku pulang sendiri. Nah, ini banyak orang yang ingin menjadi Sasa tapi banyak orang yang tidak ingin melakukan seperti lo. Sampai aku pakein di sini koran biar nggak kena angin malam gitu. Koran baru pakai jaket. Pakai koran. Pakai koran. Waktu itu si Radi juga ya dia pakai koran di alun-alun ya. Tidur pas bangun receh pas bangun. Tapi kalau mainnya nggak receh. Oh nggak receh. Nggak receh harus di dada. Batu koran. Ya Allah. Gitu. Jadi kadang mana-mana aduh benar-benar berjuang lah. Berjuangnya bukan sampai pengen beli mobil, bukan. Nah, tapi jangkauan impian aku jauh, pengen semua jaringan aku ada di Indonesia gitu. Berarti kan aku harus keliling dulu gitu. Aku harus bantu-bantu bibit-bibit ini, apalagi belum pada bisa gitu. Akhirnya ketika aku keliling, sering pulang malam kan, sering kena angin. Kalau udah prospek tuh lupa makan, kan tiba-tiba kerubuk-kerubuk. Ya aku makan terakhir kapan ya? Kemarin kayaknya gitu kan. Akhirnya kalau aku lupa makan. Kalau itu entah kayaknya terlalu bahagia gitu. Nah udah gitu ya udah lama-lama kena angin. Oh ternyata aku ngerasa nggak enak pakai motor, udah nggak enak lagi. Bahkan waktu itu pernah kan ke Serempak juga. Oh iya. Gimana itu coba? Nggak ada tahu. Itu aku pulang undang dari Stokis Cibiru. Itu kan harus balik kanan, putar balik gitu. Itu ada di ujung sini ada mobil Yaris banci lagi yang bawa. Oh iya. Terus dia nyerempet gitu kan. Aku lagi sama dolen aku, untungnya dolen aku nggak jatuh gitu kan. Mau aja jatuh ke bawah, tapi dolen aku nggak apa-apa. Hujan, posisinya hujan. Terus aku disuruh ke pinggir, ya udah kita cekcok di situ. Aku itu diserempet gitu. Tapi ya disuruh ganti rugi juga. Padahal siapa aja? Aku, ya nggak mungkin aku minta sama dolen aku kan. Nggak mungkin. Dolen aku bilang ke stek nggak mungkin kan. Apalagi dolennya baru. Ya udah gitu di situ. Ya Allah, bonus yang aku kumpulin gitu kan. Dipakai buat gantiin mobil orang gitu kan. Oh jadi lu ganti? Itu pas ngejar mobil nggak sih? Iya, ngejar mobil juga ya. Emang ya kalau kita udah fokus ada aja ya. Ada aja. Terus juga pernah nabrak angkot. Angkot gara-gara rem. Aku pinjem motor ini member lain. Aku pinjem motor member lain. Posisi remnya lagi nggak bagus. Terus jalanannya itu turun. Ada apa tiba-tiba turunin penumpangnya? Buk, langsung kena bempernya di belakang. Tapi untungnya aku gak jatuh, karena aku hebat gitu. Tapi kaget. Kaget. Ayam. Enggak sih.
Terus pas aku belokin lagi kan aku nggak apa-apa, aku langsung ya ngegas aja lah. Terus mang angkotnya bilang tabrak mana, tabrak gitu dia bilang. Tapi aku bilang hampura mang gitu, aku bilang terus aku terusin aja. Hampura itu partai kan? Hanura ya. Oh, Hanura. Hampura itu maaf dalam bahasa Sunda gitu. Hampura aku teriak-teriak kayak gitu. Terus tiba-tiba waktu ada lagi satu hari aku ngundang, nggak ada motor, lagi dipakai motor aku dipinjam sama download, aku punya undangan, gimana ya caranya gitu, aku harus jemput. Terus aku lari ke tetangga, aku minjem motor gitu, mau ngapain, mau les aku bilang, mau gade gitu, mau les aku bilang ya udah aku mau les kan, bohong kan. Habis itu aku jemput undangan, itu motornya kalau nggak salah Beat. Si knalpotnya itu udah dipakein ini yang propot racing itu knalpot racing ya. Udah gitu pas udah pulang undang nih, aku balikin kan motornya. Terus knalpotnya hilang, nggak tahu kemana. Kalau jatuh mungkin orang kasih tahu kan, copot gitu. Nggak tahu padahal dudukannya itu masih ada, rapi banget hilangnya gitu. Gantiin lagi di situ 600.000-an, bonusnya lagi 4 potongan. Tapi ya dari situ aku pernah dibilangin sama leader aku gini, yang namanya hambatan, tantangan pasti ada. Semakin kamu mau naik level, semakin besar lah anginnya. Benar, betul. Ya udah akhirnya di situ karena pakai motor juga berjuang sering kena angin, ternyata aku sadar ini bukan kebutuhan aku lagi. Motor bukan kebutuhan aku lagi, berarti aku butuh mobil gitu. Apalagi mobilitasnya kan udah Andur, Sukabumi yang berapa jam-jam itu kan, yang kadang kalau ngantuk di jalan gitu. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Langsung lu bilang, gua butuh mobil. Lu butuh mobil. Nah, kenapa lu pilihnya Brio? Dulu nggak dulu maunya apa ya? Sirion dulu. Dulu maunya Sirion. Tapi ya itu kan, karena Tenderloin sih. Enggak itu Sirion. Nah, terus ya udah akhirnya ada Brio keluaran baru kan. Oh iya. Sebelum ini itu kan pas baru banget aku belinya gitu. Warna kuning lagi. Karena hidup lo penuh dengan pitayeun dulu. Iya benar. Jadi ingat-ingat masa ini kuning pitayeun gitu kan. Nanti kalau banjir, kalau kena air kan pulang sendiri nambah. Jadi bumble gitu. Iya, dan dengar-dengar sekarang Sasa lagi menuju kepada mobil kedua. Jangan dibocorin. Ya enggak, tapi saya bilang kayak gitu kan. Iya. Luar biasa. Doain ya guys. Lagi udah renovasi, beli motor, beli mobil, biaya kuliah sendiri, biaya keluarga juga. Luar biasa ini. Cuma terjadi di Melia. Di banyak di tempat lain. Iya. Cuman ya kita kan anak-anak yang bukan orang kaya, yang belum ada modal, dan pendidikan kita juga nggak begitu besar, dan relasi kita juga nggak begitu bagus. Kalau orang di luar sana sukses karena mungkin ada 2 faktor kan yang mengakibatkan orang sukses. Yang pertama modalnya besar, yang kedua dia mempunyai keahlian. Sedangkan kita keahliannya apa? Beban keluarga. Benar nggak sih? Benar kan? Bebannya banyak banget. Bebannya. Tapi gara-gara Melia ngerubah kita tuh. Iya. Ya. Jadi Melia itu menerima kita apa adanya. Apa adanya. Kita juga belajar hidup banyak dari Melia. Iya, betul. Sifat-sifat orang tuh kayak gimana semuanya dari Melia tentunya ya. Terus aku kadang gini loh Kak, kalau aku kesel gitu sama orang ya. Sampai aku nggak pernah benar-benar kesel sama orang. Tapi kalau orang udah benar-benar ngehujat Melia gitu kadang aku ceplosan gitu. Mohon maaf ya bahasanya. Aku kadang bilang, lonte aja semangat cari duit haram. Kenapa kita buat cari duit halal? Kenapa kamu harus dengerin orang lain gitu? Sama member-member aku bilang kayak gitu. Oh iya ya, mereka sampai bilang iya. Apa ada yang salah nggak sih dari jual beli propolis? Nggak ada gitu. Dari jual beli aja, Nabi juga dari dulu jual beli kok gitu. Dagang ya? Iya dagang gitu, nggak ada yang salah gitu. Bentar haus ya? Oh iya. Teh botol dulu. Minumannya Tolong ya, teh botol ini DM Sasa ya, DM Aka ya. Lumayan nanti dapat ada endorse-nya, jadi minumnya gratis ya. Jadi minumnya nanti terkenal. Jemputin lagi ya, ayo lanjut. Gitu, aku kadang bilang sama member-member aku biar kamu kuat itu gitu kan. Coba kamu lihat orang-orang yang kadang kalau aku lagi di motor gitu ya barangkali gitu kan sama orang lain, melihat ada orang yang panjat tebing tuh, bukan panjat tebing, panjat bangunan gitu. Dia harus membangun proyek gitu kan. STM. Bukan. Sekolah tembok-menembok. Oh iya. STM sekolah tembok. Terus? Nah, karena aku bilang tuh ada orang di sana. Itu buat demi kasih makan anak miskin paling berapa sih 100 satu hari paling 100.000 gitu.
150 itu dikurangi makan udah 100.000 lah bawa ke rumah. Kamu cuman aku yang bantuin prospek cuma 2 jam sampai 3 jam, paling orangnya gabung itu dapat lah 175, lebih dari orang yang harus naik sana. Kalau temen kamu joinnya 7 paket 1,2 juta, itu sama dengan gaji mereka 1 minggu. Iya. Enggak 1 minggu deh, 2 minggu. Dan dia kerjanya itu 8 jam loh. Iya, sampai kepanasan bercucuran keringat. Bercucuran banget soalnya. Iya, selain itu juga ada yang masih udah tua yang udah harus masih keliling-keliling jualan gitu kan. Nah, pertanyaannya ini loh, bapak itu aja udah bapak-bapak gitu, maksudnya yang keliling jualan itu udah berumur. Lu sekarang mau santai ya berarti saat lu berumur kayak gitu. Jangan sampai gitu. Iya, gitu. Jadi itulah ya. Nah, sekarang balik lagi ke GM. Tadi kita kemana-mana jadinya. Nah, tentu dari GM itu Sasa beli mobil, berubah kehidupan gara-gara GM itu ya. Nah, GM itu terjadi berapa kali sekali sih? Berapa tahun sekali sih? Kalau GM itu terjadi 1 tahun 1 kali. Jadi nggak boleh nggak ikut. Nggak boleh banget. Nggak boleh nggak ikut, nggak boleh banget gitu. 1 tahun sekali. Dan itu cuma ada di sebelum bulan Ramadan. Detik dekat mau bulan Ramadan. Detik banget ya. Itu. Siapa sih pengisinya? Aduh, masa nggak tahu sih. Itu sosok panglima tampan. Oh yes. Presiden Dating Forbid. Oh iya. Iya, anggota DPRD lagi. Iya. Ganteng lagi. Nah, tentu saya mau cerita. Saya juga kan saya ini gabung gara-gara pertama kali GM Forbid ya. Iya. Itu di Dagoti House cuma 400 orang waktu itu. Saya ingat yang beli mobil itu hanya beberapa karena saya masih baru ya, jadi saya belum tahu. Saya ingat Kak Said itu masih pakai Civic FD. Nah setelah itu dan cuma beberapa orang yang baru beli mobil. Begitupun upline saya Alia Al-Hadad itu juga belum beli mobil belum waktu itu, masih mau beli mobil tentunya. Nah dari situ mereka jalan, tapi dari situ sebanyak juga teman-teman saya ya. Nah teman-teman saya ini yang mengikuti dan di angkatan saya itu pada beli mobil. Ada yang ini yang cuma ngirim 13. Iya. Iya ada sampai beberapa bulan kemudian 2 bulan kalau nggak salah 3 bulan kebeli mobil. Terus ada ini saking dahsyatnya GM itu. Jadi sebenarnya GM itu adalah manfaat, bukan gue udah GM nih, gue udah lulus GM enggak. Tapi untuk apa lu GM gitu? Materi itu yang paling penting karena ada satu materi yang tidak ada di NMT manapun, yang tidak ada di konsolidasi manapun. Ada satu materi ini dan itu ruhnya ada di top leader kita. Makanya ruhnya. Karena sumbernya ada di Bib Said sama di kakak Muhammad Al-Hadad. Ya. Nah tentu itu. Nah jadi di situ wah sayang banget kalau misalnya. Dan saya juga sama leader Adam itu saya ingat saya juga orang yang kena dampak GM saat ketika itu. Waktu saya GM itu di PT Pos, ingat ya tahun 2013 gitu kalau nggak salah. Nah 2 bulan kemudian dari GM itu saya kebeli mobil juga. Padahal uang cuma 1,2 waktu itu di ATM. Iya, makanya saking dahsyatnya gitu. Jadi sebenarnya gini, banyak yang udah menjalankan Melia, berjuangnya udah, bekerjanya udah, cuman kliknya belum. Iya. Nah, GM ini yang membuat orang klik sebenarnya. Aku juga kayaknya kliknya di GM. Di GM ya. Oh, iya, Gaspolnya benar ya. Jadi klik itu adalah ketika hati dan pikiran itu sinkron. Klik, ya kan? Kan banyak orang yang kerja karena mungkin ya apalah ya banyak ya pemahamannya yang ini nggak efektif dan lain-lain. Tapi di GM ini benar-benar luar biasa. Ya. Nah satu kata untuk teman-teman untuk GM apa? Kalau pengen cepat berprestasi, yang pertama cepat berprestasi, cepat punya jaringan luar kota dan Nusantara. Kuncinya ada di GM. Satu lagi keberkahan itu ya sepaket nanti Anda dapetin setelah ilmunya dapat dari GM, keberkahannya dapat dari bulan suci Ramadan, dan pasti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah GM Anda berprestasi semuanya. Amin. Kabul ya Allah. Nah, dan satu kalimat untuk teman-teman agar terus berjuang gimana? Sebelum kita tutupin. Oke. Tidak masalah hari ini seberapa besar timmu apa seberapa kecil timmu, tidak masalah. Yang paling penting tetap konsisten, betul ya? Karena tidak ada yang mengalahkan konsisten di dunia ini. Betul. Kekayaan, keprofesionalan, terus totalitas, keberuntungan, terus juga tepat sasaran, dan kemampuan Anda semua itu diakibatkan oleh konsistensi. Jadi tetap konsisten,
Dan bukan seberapa hebat Anda, tapi seberapa konsisten Anda Iya. menjalankan bisnis ini. Karena banyak yang cepat duluan tapi tidak bertahan, tapi yang bertahanlah yang menjadi yang paling tercepat dan menjadi pemenangnya. Dan ini adalah akhir dari kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tema-tema dan tamu yang baru tentunya. Iya Saya dong. nanti kalau Sasa ini juga Sasa harus IGTV bagi-bagi ke teman-teman Iya. kita ya. Nah, tentu saya Putra Persada Sultansyah sebagai Junior Leader Komputer Nasional beserta saya Sasa sebagai leader nasional Katemelia mengucapkan ya kita berkata itu salam dahsyat. Sampai Dadah. bertemu di Sampai bertemu di GM. GM dan pastikan terdaftar GM. Dadah. Teh botol masuk. Kiri mas. Dihapus.